menebak. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejati tetapkan Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah jadi tersangka kasus korupsi dana hibah pilkada. Sulawesi Tengah masuk daerah rawan bencana dan kecelakaan. Harga ikan di pasar Kota Palu kini stabil setelah stok melimpah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah Anayanti Sofianita sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2020. Sebelumnya, Kejati Sulteng juga telah menahan pejabat pembuat komitmen Bawaslu Sulteng Sakila Labenga. Penetapan Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah sebagai tersangka berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menemukan adanya kerugian negara sebesar 900 juta rupiah dari total anggaran hibah pilkada 56 miliar rupiah. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah, Abdul Haris Kiai, mengatakan penetapan tersangka berdasarkan surat perintah Asisten Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah, Andi Pancasakti, yang dikuatkan kesaksian mantan pegawai Bawaslu Sulawesi Tengah, RM, serta sejumlah saksi lainnya. Yaitu menetapkan Dr. Andes Anayanti Sofianti FSI dalam pengelolaan dana hibah tahun 2020 dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kami Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, karena sudah ada surat penetapan tersangka ini, dalam waktu dekat akan memanggil tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Demikian. Untuk dana kerugiannya, Anda? Untuk kerugian negaranya Bawaslu ini dana hibah sesuai dengan temuan dari hasil dari perhitungan BPKP bahwa kerugian negaranya sebesar kurang lebih 900 juta rupiah. Tersangka AS kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kasus yang menyeret Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah ini terkait pengelolaan dana hibah Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah oleh Bawaslu yang bersumber dari Pemprov Sulawesi Tengah tahun 2020 lalu. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah termasuk daerah kategori rawan bencana dan kecelakaan. Mitigasi serta penanganan situasi kedaruratan perlu ditingkatkan. Penanganan terhadap bencana alam dan kecelakaan perlu melibatkan sinergitas antar elemen. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menggelar rapat koordinasi melibatkan seluruh komponen pendukung, baik TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Palang Merah, tim medis, hingga komunitas lainnya. Rakor tersebut bertujuan meningkatkan sinergitas apabila suatu waktu terjadi bencana dan kecelakaan. Apalagi jumlah personil Basarnas di Kota Palu yang mencakup se-Sulawesi Tengah masih minim, butuh dukungan dari berbagai pihak. Sekaligus untuk kita memperkokoh, meningkatkan sinergitas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk koordinasi itu memang sudah mudah diucapkan. Tapi bagaimana pelaksanaan apabila kita menghadapi suatu kedaruratan, suatu bencana di mana stakeholder terkait ini amat sangat penting kita berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka melaksanakan operasi SAR. Selain rapat koordinasi, seluruh elemen yang terlibat juga mendapatkan pelatihan berbagai hal mengenai penyelamatan dan pertolongan. Mulai dari memanajemen operasi, penyiapan posko, hingga simulasi.
Mengingat 2018 silam, kota Palu dan sekitarnya pernah diluluhlantahkan gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Selain bencana alam, penanganan terhadap kecelakaan juga menjadi fokus perhatian. Salah satunya seperti kecelakaan kapal. Apalagi kota Palu termasuk daerah yang berada di wilayah Teluk. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Donggala masih tinggi. Hingga Juli 2024, tercatat pihak kepolisian telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba hampir 30 kg di wilayah Kabupaten Donggala. Tidak hanya pengedar, petugas juga mengamankan pemakai dan kurir barang haram tersebut. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini tentunya mengundang keprihatinan semua pihak. Apalagi pelaku narkoba melibatkan berbagai kalangan. Institusi berwenang pun dituntut melakukan upaya serius dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala terus berupaya menindak para pelaku, baik bandar, pengedar, maupun pemakai narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menargetkan rehabilitasi bagi 50 klien yang terdampak penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2024. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, Kasma, mengatakan program rehabilitasi ini merupakan bagian dari upaya intensif menangani penyalahgunaan narkoba di Donggala. BNN Donggala menyediakan bantuan kepada warga yang terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. BNN Kabupaten Donggala mempunyai target untuk penyalahguna narkoba yang ingin pulih produktif dan ikut melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan itu ada 50 orang. Untuk proses rehabilitasi yang kami layani di sini itu yaitu rehabilitasi rawat jalan. Jadi kami lakukan kurang lebih 8 kali pertemuan dengan penyalahguna narkoba dan juga nanti kami akan melakukan pertemuan dengan keluarga dari penyalahguna narkoba. Target yang diajukan tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 30 klien. Saat ini terdapat 39 klien yang menjalani proses rehabilitasi di BNNK Donggala. Program rehabilitasi ini akan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Para klien nantinya akan mendapatkan akses ke layanan medis rehabilitasi di Klinik Pratama Bahagia, satu-satunya klinik di Donggala yang merehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.